Kalau diminta lagi dikasih nggak? Nah, kita harus mempertahankan juga ya. Ya kita tunggulah gimana hasil diskusi nanti dari pemerintah. Bu, tadi Kenapa Mendagri seolah memihak Sumatera Utara untuk menguasai 4 pulau itu? Kenapa Mendagri memfasilitasi perpindahan kepemilikan pulau ketika di era mantunya Jokowi? Ya aneh aja gitu loh. SDM tahun 2024 itu ditemukan deposit fosfat senilai 2,3 triliun yang ada di Pulau Mangkir Gadang. Sekarang kita akan ungkap ada udang di balik batunya apa. Ternyata ada perusahaan yang terafiliasi dengan konglomerasi di Medan yang sudah memiliki izin untuk eksplorasi fosfat. Dan bukan hanya itu. Lu kalau nggak ada Aceh nggak hidup, tahu nggak? Bapak sama nenek moyang lu itu udah dikubur hidup-hidup sama Belanda, udah dikerja paksakan sama Belanda. Untung ada Aceh. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Indolayar Digital Reaction. Lagi hangat guys. Setelah tambang nikel di Raja Ampat, kini ada berita terbaru tentang 4 pulau Aceh dialihkan di Sumatera ya guys. Oke, langsung saja kita lihat videonya guys. Selamat datang ke tempat kami Aceh. Mudah-mudahan Pak Gubernur semoga nyaman dan semua sukses. Saya minta maaf dan acara ini dipandu oleh bapak-bapak ini untuk melanjutkan pergerakan. Jadi untuk selanjutnya Pak Gubernur silakan dengan orang ini saya minta pamit ke Abia. Nah, ini diskusi 4 pulau diawali pamit secara halus oleh Gubernur Aceh ya, Muzakir Manaf ya. Dan ini sedikit komentarnya. Mantap Aceh, jangan sampai terjadi 4 pulau di Aceh dicaplok, diklaim oleh Gubernur Sumatera ya, Sumatera Utara maksudnya. Penolakan serta protes elegan dari Gubernur Aceh diterima lalu pergi Serambi Mekah. Mantap Pak Gubernur Aceh. Oke, kita next video selanjutnya aja guys. Kemarin Raja Ampat di Papua, sekarang 4 pulau di Aceh. Singkil sedang diperebutkan, patut dipertanyakan kenapa dan untuk apa. Bahkan semua orang tahu sejarah panjang Aceh. Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek selama ini masuk wilayah Aceh Singkil lengkap dengan dermaga, tugu, dan makam ulama, tapi sejak 2022, pemerintah pusat menyatakan keempatnya milik Sumut. Secara historis, wilayah pesisir ini dulunya bagian dari Kerajaan Aceh Darussalam. Setelah otonomi khusus, Aceh makin aktif mengelola kawasan ini, bangun fasilitas terapkan hukum adat laut, tapi Kemendagri pakai data peta 2009 dan putuskan batas wilayah tanpa pertimbangan pengelolaan real dan tanpa kesepakatan. Juni 2025, ratusan warga datangi Pulau Panjang, mereka bawa simbol adat tuntut pembatalan SK Mendagri, karena bagi mereka ini bukan cuma soal garis peta, tapi soal jati diri Aceh. Perlu kita tahu, Aceh bukan bangsa yang lemah, Aceh bukan bangsa yang baru, dan bukan untuk dipermainkan. Apa sebahagian lupa pahlawan? Aceh yang rela mati-matian hanya karena tidak rela tanahnya dirampas oleh penjajah, namun kini Aceh dijajah oleh bangsanya sendiri. Laksamana Hayati pernah berkata, akan aku nyatakan, perang kepada bangsa manapun yang membawa sengsara bagi bangsa. Aceh. Bila laut yang mendatangkan perampas itu ke Nanggroe Aceh, ada menurut kalian siapa yang lebih berhak atas 4 pulau itu? Berikan komentar kalian di bawah dan follow kalau mau tahu kelanjutannya. Kemarin Raja Ampat. Oke guys, itu tadi salah satu video ya, yang dimana 4 pulau dialihkan di Sumut ya, atau Sumatera Utara ya. Dan ini komentarnya netizen ya, cari Tito Karnavian ya, emang milik Sumut dari dulu tuh, bener kah? Tambang di Raja Ampat sudah selesai, sekarang mari kita bantu rakyat Aceh bersuara agar 4 pulau itu dikembalikan ke Aceh ya. Oke, kita next video selanjutnya. Omongan Tito ini aneh bener. Dia bilang kalau rakyat Aceh nggak setuju pulaunya diambil, gugat aja ke PT UN, Pengadilan Tata Usaha.
Kok sekarang Anda ngomong pengadilan? Anda putusin dulu, terus ngomong PT UN. Ya kalau memang Anda tidak mampu menyelesaikan secara benar, ya jangan putusin. Bawa dulu ini ke pengadilan, gitu. Jangan putusin dulu. Kok sekarang setelah Anda putusin, Anda suruh bawa pengadilan? Seharusnya Anda bawa ke pengadilan aja, biar pengadilan yang putuskan. Jangan Anda yang putuskan. Gimana rakyat Aceh? Ada komentar? Setuju nggak? Oke guys, itu tadi salah satu tanggapan dari netizen ya. Seharusnya dibawa ke pengadilan dulu ya, sebelum diputusin. Nah, seperti itu guys. Oke, kita next video selanjutnya. Nah, ini ratusan warga Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh yang melakukan aksi damai di 4 pulau sengketa ya, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek ya. Oke, kita next. Yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM dan oleh Bupati Raja Ampat terindikasi kuat cacat hukum. Serambi Mekah ada 4 pulau kecil yang nasibnya sedang dipertaruhkan. Hari-hari ini kita melihat bagaimana ada isu terkait Sumatera Utara, Aceh terhadap 4 pulau yang kaya sumber daya mineralnya. Saya percaya bahwa Presiden Prabowo sangat memahami apa guna dan fungsinya pulau-pulau yang ada di gugus kepulauan Indonesia itu. Bukan hanya untuk dieksploitasi, yang dikeluarkan oleh Kementerian. Oke guys, itu tadi tanggapan dari Mbak Rike ya, yang sangat mendukung 4 pulau itu milik Aceh ya. Semoga selalu rakyat yang menang ya. Amin ya. Tujuan Bobi ingin mengambil 4 pulau itu hanya untuk mengeruk tambang yang ada di pulau tersebut untuk memperkaya dirinya. Itu pendapat netizen guys. Nah, selama 10 tahun Mulyono sewenang-wenang berkuasa, kok baru sekarang tahuan, dan apa kerja wakil rakyat selama 10 tahun tersebut. Itu pendapatnya netizen ya guys. Oke, kita next. Kalau diminta lagi dikasih nggak? Nah, kita harus mempertahankan juga ya kita tunggulah di mana hasil diskusi nanti dari pemerintah. Bu, seberapa penting sih Bu pulau itu bagi Sumatera Utara? Ya, kalau melihat kalau katanya ada potensi, berarti itu yang penting juga. Tapi kan Pak Agus sudah menawarkan untuk jika ada potensi alam di sana, kita akan mengelola ke sana. Menurut Ibu tidak tiba-tiba ini dari Aceh 19 tahun sudah dikelola oleh ya, tidak nggak mungkin tiba-tiba, kan pasti ada. Kalau diminta lagi dikasih nggak? Nah, kita harus mempertahankan. DPRD Sumut ngotot pertahankan 4 pulau perbatasan Aceh dan Sumut ya. Kemarin waktu Pak Gubernur sudah ke Aceh, ya sikap Pak Gubernur itu harus kita apresiasi ya, yaitu untuk meredakan tendensius dari masyarakat Aceh itu sendiri. Apa hasil dari sana kita belum tahu hasilnya. Bagaimana tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan sendiri, dan Pak Menteri juga sudah buka suara ya, jika memang ada gugatan ke Petun, beliau mempersilahkan Provinsi Aceh. Kita masih menunggu perkembangannya dari DPRD. Jika memang ada kunjungan balasan dari Gubernur Aceh ke Sumatera Utara, kita dengan Gubernur siap untuk. Ada komunikasi gitu sama anggota dewan yang asal dari sana? Belum ada komunikasi, tapi saya dengar DPD dengan DPR-nya langsung komunikasi di pusat. Nah, ya tentunya kita juga punya DPR RI dan DPD.
Ketua DPRD Sumut siap jika Gubernur Aceh berkunjung ke Sumut ya, Sumatera Utara. Ketua DPRD Erni Arianti mengaku siap apabila Gubernur Aceh melakukan kunjungan balasan ya ke Sumatera Utara untuk membahas 4 pulau yang sedang hangat dibicarakan saat ini, guys. Oke, kita akan baca komentarnya netizen, guys. Aku orang Sumut, tidak setuju 4 pulau masuk Sumut ya, karena dikuasai geng tertentu, bukan untuk rakyat. Paham kan? Mau ngapain Gubernur Aceh ke Sumut ya? Kan pulau mereka yang diambil, harusnya pejabat-pejabat Sumatera Utara ke Aceh minta maaf. Itu Pulau Aceh ya. Oke, kita next video selanjutnya aja, guys. Ini pertanyaannya tuh begini, kenapa secara tiba-tiba 4 pulau itu masuk wilayah Sumatera Utara? Padahal tahun-tahun sebelumnya 4 pulau itu adalah milik Aceh, menjadi wilayah Aceh, gitu loh. Dan kenapa pula Mendagri kok terkesan memfasilitasi pemindahan kepemilikan 4 pulau itu, gitu loh. Kenapa Mendagri seolah memihak Sumatera Utara untuk menguasai 4 pulau itu? Kenapa Mendagri memfasilitasi perpindahan kepemilikan pulau ketika di era mantunya Jokowi? Ya aneh aja gitu loh. Kemarin-kemarin ketika Tito jadi Mendagri, nggak ada tuh yang namanya ribut-ribut 4 pulau di perbatasan Sumatera Utara Aceh, nggak ada tuh. Sekarang nih ketika Bobi, mantunya Jokowi, jadi Gubernur Sumatera Utara, Mendagri seolah yang menggebu-gebu atau memfasilitasi perpindahan kepemilikan 4 pulau, gitu loh. Dan sekarang nih ketika viral jadi perbincangan, terus masuk kategori mengancam kedaulatan Aceh, Mendagri malah ambil jalan tengah. 4 pulau itu dikelola bersama. Ini kan aneh, kenapa jatuhnya malah dikelola bersama? Kenapa? Ini kan bukan soal kerjasama, bukan. Ini konteksnya kan soal kedaulatan wilayah, kedaulatan provinsi, gitu loh. Kalau emang 4 pulau itu punya cadangan migas, harusnya Mendagri kan memfasilitasi Aceh untuk mengelola 4 pulau itu, gitu loh. Kenapa sekarang malah Mendagri terkesan memfasilitasi atau mendukung Sumatera Utara untuk ikut menikmati migas di 4 pulau yang menjadi milik Aceh? Enteng banget tuh Jongor ya, tiba-tiba rebut 4 pulau Aceh untuk Sumatera Utara, tiba-tiba juga bilang kelola bersama. Kita dukung Aceh merebut haknya lagi ya. 4 pulau Aceh udah sah milik Sumatera, Bu. Mendagri ijazah palsu. Pantesan saja Aceh ingin merdeka, mereka telah muak dengan pemerintah. Oke guys, itu tadi komenan netizen ya. Oke, kita next video selanjutnya aja. Oke guys, itu tadi dari salah satu statement dari netizen ya. Ada proyek rahasia di balik pergeseran 4 pulau milik Aceh ya guys. Aceh mampu menunjukkan kepada Tito Karnavian bahwa dia telah salah memilih lawan. Tadi komentarnya netizen ya guys. Oke, kita next video selanjutnya. Mahui, lu kalau nggak ada Aceh nggak hidup, tahu nggak? Bapak sama nenek moyang lu itu udah dikubur hidup-hidup sama Belanda, udah dikerja paksakan sama Belanda. Untung ada Aceh. Di saat Belanda mengklaim seluruh Indonesia ini udah jadi miliknya, Aceh lah yang berani bersuara. Aceh ngomong, masih ada satu provinsi lagi yang belum dijajah oleh Belanda, yaitu Aceh. Dan itu sampai kedengar ke PBB. Pada saat itu Aceh dijadikan sebagai ibu kota tuh. Dan Aceh juga memberikan pesawat pertama kali yang ada di Indonesia, itu Serawah. Itu pemberian dari Aceh. Mulutnya dijaga sekolah biar tahu sejarah. Ini gua ulang sedikit sejarah sama lu ya. Pas pertama kali Belanda masuk ke Indonesia ini, mereka itu kerjasama untuk melawan penjajahan, yaitu Spanyol dan Portugis. Portugis kabur ke timur-timur, yang dulunya masih Indonesia. Spanyol kabur
menjajah Filipina. Inggris pada saat itu ada juga, cuman Inggris lebih fokus untuk menjajah Malaysia. Dan pada saat itu ketika kerjasama, Belanda meminta untuk membangun sebuah perusahaan pertama kali, yaitu di Banten tuh, yang namanya VOC. Dan sekian belas tahun lamanya di Banten, pindah tuh ke Batavia, yang sekarang jadi Jakarta tuh. Dan di situ pusat perdagangan. Makanya kalau ngomong itu dijagalah. Mahui. Oke guys, itu tadi salah satu statement dari netizen ya. Ingat sejarah faktanya, jelas siapa Aceh sebenarnya untuk Indonesia ya, yang tadi sudah dijelaskan di video ini ya. Sampai sekarang masih ada Radio Rimba Raya yang terletak di banner meriah. Alhamdulillah perjuangan Aceh. Alhamdulillah perjuangan Aceh, Serambi Mekah, semangat Bang. Nah, seperti itu ya. Terima kasih banyak Aceh. Oke, kita next video selanjutnya aja guys. Negara ini sedang diobok-obok dan diacak-acak oleh manusia-manusia serakah, pejabat-pejabat bandit, bangsat. Ya, kasus 4 pulau yang ada di Aceh, yang kepemilikannya dialihkan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 4 pulau yang ada diduga mengandung gas bumi, sehingga jauh-jauh hari sebelumnya sudah dirancang oleh mereka-mereka manusia rakus ini dengan mengambil sebuah kebijakan-kebijakan konyol, seolah-olah negeri ini mau diatur sedemikian rupa sesuai dengan kemauan mereka semua. Mereka nggak tahu, mereka nggak sadar, kelompoknya Tito, Bobi Nasution, ini pejabat-pejabat yang tidak punya hati nurani, brengsek semua. Ya. Terlalu nafsu, terlalu ambisi, ya. Tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, tidak berpihak kepada kepentingan daerah. Yang ada di otaknya itu adalah pribadi dengan kelompok-kelompoknya yang mereka pikirkan. Dia tidak berpikir bagaimana nanti akan terjadi konflik horizontal. Dia tidak berpikir bagaimana nanti akan terjadi gejolak-gejolak di masyarakat. Kalian itu semua berpotensi membuat kegaduhan, membuat kerusuhan di negeri ini. Ya, jangan jadi manusia brengsek. Kalau tidak bisa berbuat atau melakukan sebuah solusi atau terobosan yang baik, paling tidak jangan membuat kebijakan konyol yang berpotensi merusak tatanan. Jabatan tinggi hanya untuk memikirkan kepentingan pribadimu dengan kelompok-kelompokmu. Apa coba? Prestasimu yang menonjol untuk bangsa ini, prestasimu yang menonjol untuk daerah ini, tidak ada. Yang ada adalah keserakahan, hasrat, nafsu yang besar untuk menguasai segala-galanya. Pak Prabowo mudah-mudahan ini dijadikan pertimbangan, ya, pertimbangan untuk mengevaluasi kinerja manusia atau pejabat-pejabat brengsek seperti ini. Salam waras, salam nasional sejati dari saya Arsul Muton, Panglima Serdadu Ekstrimatra Nusantara. Oke guys, itu tadi tanggapan dari Pak Ruslan Batam ya, mengenai konflik 4 pulau Aceh yang dialihkan ke Sumatera Utara ya. Tito Karnavian picu konflik Aceh kembali ya. Kalau Aceh merdeka, saya yakin seperti negara kata rakyatnya makmur karena negaranya kaya raya SDA atau sumber daya alamnya ya. Oke, tadi komenan netizen ya. Oke, kita next video selanjutnya aja guys. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Presiden, Bapak Penasihat Presiden, Bapak Wiranto, yang kalian berdua pernah memimpin TNI ke Aceh di masa GAM. Sepertinya Pak Tito Karnavian tidak tahu sejarah Aceh bagaimana gitu Pak ya. Hingga berani-beraninya dia memutuskan 4 pulau Aceh dipindahkan ke Sumut. DII terjadi di tahun 53, itu semua karena marwah Aceh yang sedang dipertahankan. GAM dari tahun 76 hingga 2005, 30 tahun lamanya saat Bapak berdua pernah memimpin TNI untuk menyerang GAM. Bapak tahu pasti
orang Aceh itu akan terus bertahan kalau saja tsunami tidak melanda Aceh. 30 tahun lamanya mereka bergerilya di Aceh, di hutan-hutan Aceh. Bapak pasti tahu berdua. Dan Pak Wiranto sempat menjadi Menkumham. Setelahnya kemudian diganti Pak Prabowo. Tolong nasihati Pak Tito Karnavian itu, Pak. Apa dia lupa sejarah Aceh? Sejarah bagaimana Aceh memperjuangkan negara ini. Bagaimana Aceh mempertahankan dirinya dengan pendapatnya, dengan status ekonominya, dengan marwah harga dirinya. Kalau ditinjau dari sejarah, sebelum Indonesia ada, Aceh itu sudah ada, Maluku juga sudah ada. Jadi kalau kita minta merdeka, harusnya kalian beri posisi yang benar. Kalaupun tidak, berilah keadilan kepada kami. Bentuk keadilan itu. Karena saya tahu pasti orang Aceh akan mempertahankan harga dirinya, Pak. Tanah itu, tanah bekas kesultanan kami. Dan kami bangga dengan itu. Kami akan terus mempertahankan Aceh. Bila Bapak tidak memutuskan itu, MU Helsinki tercederai, Pak. Kalau MU Helsinki tercederai, artinya kami sakiti kembali. Kalau saya sebagai pemimpin Aceh di sana, dengan keadaan ini, saya akan langsung ke PBB, Pak, untuk menuntut kemerdekaan. Tidak ada PT UN lagi, kecuali Tito Karnavian mencabut keputusannya. Gosip-gosip yang beredar, salah satu pulaunya akan dijadikan tempat wisata seharga 800 miliar. Terus salah satu pulaunya mengandung fosfat. Begitu kemungkinan. Informasi sementara yang saya dengar. Jadi mafia-mafia ini mencoba merampas Indonesia dari geng Solo sepertinya ya, Pak, ya. Tanda balas jasa Pak Tito pada Pak Jokowi. Saat Bapak menyerang GAM dulu, saya masih bersekolah, Pak. Status saya kemungkinan SMP dan SMA, ya. Saya tak pernah dididik militer, Pak. Apalagi saya seorang disabel dan tak akan mungkin berperang. Tapi saya akan ikut berperang mempertahankan harkat martabat keluarga Aceh. Dengan keadaan sebelumnya, kami sudah puas sebenarnya, Pak. Sudah merasakan aman sedikit saja. Tapi tiba-tiba Pak Tito membuat aturan itu. Kami mau bangkit lagi, sampai nangis ya guys, sampai keluar air mata ya, dan saya untuk siap meminta menjadi salah keadilan satu GAM. untuk rakyat Aceh. Kalau saya tahu cara mendaftarkan untuk menjadi pasukan GAM, saya akan ikut segera. Semoga video ini masuk sampai ke tangan Pak Prabowo dan Pak Wiranto. Tolong, Pak, tolong kami rakyat Aceh. Jangan pernah diusik lagi, Pak. Kami pernah membuktikan kami ini adalah modal utama Indonesia merdeka. Dengan pesawatnya, dengan emasnya, dengan kekuatan rakyat Aceh, dengan semangat Aceh, dengan radio rimbayanya menggema di seluruh dunia, menyatakan Indonesia ini masih ada saat agresi militer kedua. Saya hanya bagian kecil dari rakyat Aceh yang tidak terima
Aceh dianggap semena-mena, harga diri Aceh dipertanyakan. Jangan pernah Pak, karena kami merasa ini calon syuhada. Kami orang Aceh adalah syuhada, siap mempertahankan daerahnya. Saya menangis bukan karena takut, tapi saya bersedih. Jasa yang pahlawan kami buat untuk Indonesia ini tak dianggap sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu tadi salah satu tanggapan dari netizen yang meminta keadilan ya kepada Pak Presiden atau Pak Prabowo ya. Netizen ini sampai meneteskan air mata ya untuk meminta keadilan untuk rakyat Aceh ya, yang dimana 4 pulau yang dialihkan ke Sumatera Utara ya. Oke guys, sekian dulu ya video kali ini. Mungkin kita akan membahas video-video menarik lainnya ya. Dan apabila ada salah-salah kata ataupun ucapan dan juga informasi dari saya ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.